Orang-orang yang suka mencela dan menghina orang lain, orang yang suka mengejek, membuli dan memberi gelaran nama yang buruk kepada orang lain, di neraka akan disiksa seperti ini. Mereka akan disuruh memakan bara dari panasnya api neraka. Bara api neraka akan membakar tenggorokan, membakar jantungnya, dan membakar perutnya. Orang yang suka memanggil orang lain tidak sesuai namanya, atau memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Orang-orang yang seperti itu, mereka akan mendapat siksa neraka. Api neraka akan membakar mulutnya, membakar tenggorokannya. Di dalam agama Islam, menghina dan mencela orang lain, atau mengolok-olok orang lain, adalah termasuk perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang akan mendapat siksaan yang berat di neraka. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang Muslim untuk mengejek, mengolok-olok, mencela atau menghina orang lain. Hal ini tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Menghina orang lain, mengejek atau mengolok-olok orang lain, yang dilakukan secara langsung, maupun dilakukan dengan tidak langsung adalah perbuatan yang dilarang. Menghina yang dilakukan dengan cara tidak langsung itu, contohnya dilakukan melalui media sosial. Selain dilarang mencela dan menghina orang lain, memberikan gelar buruk atau memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk, dalam agama Islam juga dilarang. Memberi gelar buruk atau memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk itu contohnya seperti ini. Misal ada seorang laki-laki berambut panjang, lalu dipanggil gondrong, panggilan tersebut juga termasuk panggilan yang buruk. Kecuali jika orang tersebut memang ingin dipanggil seperti itu, tapi supaya terhindar dari dosa sebaiknya memanggil orang lain dengan panggilan yang baik saja, panggil sesuai namanya. Contoh yang lain, dari memberikan gelaran yang buruk, atau memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk, yang merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya tapi banyak orang tidak mengetahuinya. Misalnya ada seorang wanita berbadan gemuk, lalu dipanggil gendut. Ada orang tidak memiliki rambut lalu dipanggil botak. Ada seseorang berambut keriting lalu dipanggil keribo. Dan masih banyak lagi contoh yang lain, yang termasuk ke dalam perbuatan memanggil orang lain dengan gelar buruk, atau menggelari orang dengan nama-nama yang tidak menyenangkan. Untuk melindungi keluarga dari perbuatan dosa, maka sebaiknya jangan biasakan memanggil anggota keluarga dengan sebutan yang aneh-aneh. Cukup panggil namanya saja. Tidak perlu memanggil anggota keluarga dengan sebutan si botak, si gembul, keriting, gondrong atau gendut. Sebab nanti akan terbiasa, lalu memanggil orang lain dengan sebutan-sebutan seperti itu. Merujuk pada surat Al-Hujurat ayat 11. Bahwa mencela dan menghina orang lain
Mengejek dan memberi julukan, atau mengganti nama dengan sebutan nama yang buruk kepada orang lain, adalah termasuk perbuatan zalim, merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya. Dan azab untuk golongan orang yang zalim adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak diberikan pertolongan di dunia dan akhirat. Azab dari para pelaku zalim, yaitu tidak mendapat bantuan dari Allah, dia tidak akan mendapat bantuan di dunia maupun akhirat. Jadi apabila semua doa tidak ada yang terkabulkan, bisa jadi orang tersebut semasa hidupnya pernah mencela dan menghina orang lain, pernah membuli orang lain, atau pernah menjuluki orang lain dengan julukan yang buruk. Mulai sekarang kalau menyapa atau memanggil orang lain, walau teman akrab, sebaiknya memanggilnya dengan panggilan sesuai namanya saja, supaya terhindar dari dosa. Yang kedua, mendapat kegelapan di hari kiamat, dan mendapat kegelapan di dalam kuburnya. Orang yang pernah membuli orang lain, mengejek dan menghina orang lain, maka di dalam kuburnya dan di hari kiamat akan mendapat kegelapan. Yang ketiga, dijauhkan atau tidak akan mendapat hidayah dalam hidupnya. Pelaku zalim kepada orang lain, dalam hidupnya akan dijauhkan dari hidayah. Tidak akan mendapat hidayah sebelum minta maaf dengan sungguh-sungguh kepada orang yang pernah dizalimi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan zalimnya. Inilah siksa di neraka untuk orang yang saat di dunia pernah membuli orang lain, pernah mencela dan menghina orang lain, pernah memberi julukan nama yang buruk kepada orang lain. Mereka akan disiksa, disuruh memakan panasnya bara api neraka, mulutnya dan tenggorokannya akan terbakar, dan api neraka yang ditelannya akan membakar perutnya. Siang malam akan disiksa. Rasa menyesalnya sudah sia-sia. Tidak akan ada yang bisa menolongnya.